Tema homili saya pada kesempatan siang ini mengenai kesetiaan kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu ada sebuah keluarga yang sharing kehidupan dengan saya. Salah satu sharing yang disampaikan oleh Pak Sutri ini ialah mengenai kehidupan iman anaknya yang sudah dewasa, yang hidup dalam pergaulan dengan teman-temannya yang sangat beragam. Ada di antara teman-temannya yang sungguh-sungguh menjadi Katolik. Ada di antara mereka yang mulai beralih ke lain hati. Dan ada juga yang mulai hidup tanpa iman. Yang secara terang-terangan menjadi ateis, hidup secara unfaith. Lewat sharing itu, sebagai orang tua, mereka menyatakan kekhawatiran mereka tentang kehidupan iman anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beriman akan Yesus itu merupakan persoalan hidup mati. Merupakan sesuatu yang serius, yang dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kesetiaan. Dan untuk menjadi setia, tentu dibutuhkan rahmat dari Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bab 2 di ayat 6 mengatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itulah yang disebut kesetiaan. Tetap di dalam Kristus Yesus. Dan ini tidak mudah. Apalagi ketika kita hidup dalam situasi dunia sekarang ini. Dengan segala tantangan yang ada. Tetapi justru ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang juga bisa membuat kita takut. Hari ini Yesus ingatkan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Inilah yang akan terjadi kelak setelah kematian kita. Kalau selama di dunia ini kita setia kepada Yesus, kelak di hadapan Bapa, Dia akan menyatakan bahwa kita memang murid-muridnya, utusan-utusannya yang setia kepada Yesus sampai mati. Mengakui
itu berarti menyatakan diri setia kepada Yesus. Itulah juga yang disebut loyal. Yang lawannya adalah murtad. Artinya menyatakan diri tidak setia, menyangkal Yesus. Maka pada ayat terakhir dalam Injil tadi, Yesus katakan, tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah yang tadi saya sebut sebagai persoalan hidup dan mati. Kalau Yesus sebagai juru selamat di dunia ini disangkal, dan kelak di hadapan Bapa dia menyangkal kita sebagai orang yang tidak setia. Lalu kita mau ada di mana? Maka peringatan Yesus hari ini sungguh-sungguh sebuah peringatan yang serius. Kalau kita sudah menjadi murid Yesus, kita sudah percaya kepada Yesus, kita berusaha sungguh-sungguh untuk tetap di dalam Dia. Dan karena itu pula Rasul Paulus ketika menulis suratnya yang kedua kepada Timotius, dia pun memberikan pesan demikian. 2 Timotius bab 2 di ayat 12 Paulus menulis begini, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Lalu ayat 13 dia menulis, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya yang adalah setia kepada Bapaknya. Disangkal di depan Bapa di surga adalah sebuah kegagalan hidup beriman. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tanggapi dengan sungguh-sungguh sabda dan peringatan Yesus hari ini. Agar kita terdapat sebagai murid-murid Yesus yang setia. Dengan menjadi murid-murid Yesus yang setia, kita dapat bersaksi tentang Yesus. Kesaksian itu dalam bentuk kesetiaan kepada Yesus. Oleh karena itu Paus Santo Paulus ke-6 dalam imbauan apostolik mewartakan Injil di artikel 41 mengatakan begini, kesaksian hidup Kristen yang otentik adalah kesaksian berupa kesetiaan kepada Yesus. Maka pada kesempatan siang ini saya berpesan kepada Bapak Ibu, para orang tua, mulailah dari Anda menjadi murid-murid Yesus yang setia. Iman akan Yesus dipraktikkan
praktekkan sungguh-sungguh. Supaya kehidupan Anda bisa menjadi panutan bagi anak-anak, khususnya mereka yang mulai dewasa, mulai kritis sekaligus cenderung rasionalis. Dan ini yang mulai dihadapi banyak anak muda. Kehidupan iman mulai merosot dan kehidupan rasional mulai diandalkan. Karena dengan otak merasa bisa mengerjakan banyak hal, tidak berdoa pun bisa, tidak pergi ke gereja pun bisa, mengerjakan banyak hal dan berhasil. Tetapi apakah kelak di hadapan Bapa akan diakui sebagai murid-murid Yesus? Ditentukan selama hidup di dunia ini, apakah setia kepada Yesus atau tidak. Maka mari kita juga perhatikan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 23. Yang bagi saya menjadi kunci untuk menjadi murid-murid Yesus yang setia. Paulus menulis begini, kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman mengandaikan bahwa iman itu dihayati sungguh-sungguh. Kalau berdoa, ya berdoa sungguh-sungguh. Kalau pergi ke gereja, ya pergi ke gereja sungguh-sungguh. Kalau baca firman, ya baca sungguh-sungguh. Itu yang akan mempengaruhi iman. Itu yang akan membangkitkan iman. Itu yang akan meneguhkan iman. Maka di kalimat berikutnya Paulus berkata begini, setelah kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Kalau iman kita teguh, melihat ada teman yang mulai hidup unfaith, mulai hidup apatis, mulai hidup ateis, tidak akan goncang. Bahkan merasa terpanggil untuk membawa orang itu ke jalan yang benar, jalan iman, jalan menuju keselamatan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berusaha untuk makin teguh dalam iman supaya kita terdapat setia kepada Yesus. Tuhan memberkati.